Kita wudu tuh, kita pasang alarm tuh, ya. Akhirnya sholat malam terasa ringan karena niat, ya, karena niat. Nah, perbuatan kecil kalau tidak ada niat terasa berat. Inilah kata pengarang kitab, ya, niat ini menentukan perbuatan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Pak, niat menentukan diterima atau tidaknya perbuatan. Ya, niat menentukan diterima atau tidaknya perbuatan. Kita kesini mau ngapain nih? Kalau niat kita pingin surga, diterima oleh Allah, nanti dipermudah jalan kita ke surga. Maka Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu seperti kita ini, insyaallah nih, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Ya, nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang niat ini. Tentu yang pertama surah Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah aku menyuruh kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengikhlaskan niat kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pada surah Az-Zumar ayat 11. Surah Az-Zumar ayat 11 Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddina." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan dan mengikhlaskan niat, ya, mengikhlaskan niat. Dalam beberapa hadis, tentu yang pertama Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis ini Nabi sampaikan setiap orang pada peristiwa hijrah ke Madinah atau saat itu Yathrib. Hijrah ke Yathrib. Begitu Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah, ya, jadi hijrah itu bukan karena penakut, Pak, bukan karena terusir. Nabi dan para sahabat hijrah, ya, ini yang harus dibenarkan cara pandang kita. Wah, Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Yathrib atau ke Madinah bukan karena mereka penakut, bukan karena mereka terusir, tetapi mereka berangkat ke Madinah semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata menjalankan perintah Allah Tabaraka taala. Kalau mereka penakut, nggak mungkin. Kenapa? Ketika mereka beragama Islam dan diserang oleh orang kafir, mereka tidak pernah takut. Contoh Bilal bin Rabah. Ya, contoh Bilal bin Rabah. Ketika dia menyatakan persaksian dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diketahui oleh tuannya, maka dia disiksa di bawah terik matahari, perutnya ditindih dengan batu. Apa dia takut? Tidak. Dan dia bertahan. Dia rela mati di bawah siksaan tuannya ini, asal kalimat syahadat itu tetap tertanam pada dirinya. Para sahabat bukan penakut, dan mereka bukan orang yang terusir. Ya, banyak di antara mereka tokoh
Banyak di antara mereka orang kaya yang berangkat ke Madinah. Tapi mereka berangkat ke Madinah semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, mereka berangkat. Kata orang Mekah tuh, orang kafir, kamu kalau mau berangkat ke Mekah, itu kan istrimu anak saya itu. Bapaknya masih kafir nih. Ya, nggak boleh kamu bawa istri dan anakmu. Akhirnya dia berangkat menjalankan perintah Allah dan Nabi-Nya dan rela berpisah dengan istri serta anaknya. Itu jadi ringan, Pak. Kenapa? Tertanam niat di dalam hatinya menjalankan perintah Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berangkat. Ada yang meninggalkan hartanya. Ya. Ada yang meninggalkan hartanya, berangkat dia tinggalkan, dan itu terasa ringan. Sudah nggak dipikir lagi dunia kalau sudah tertanam ikhlas dalam hati. Ya. Nah, ada yang berangkat karena perempuan yang dia cintai ikut hijrah. Akhirnya dia pun ikut hijrah. Makanya kata Nabi, siapa yang hijrah karena Allah, faman kanat hijratu lillahi wa rasulih, fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berangkat hijrah karena perempuan yang dia ingin nikahi itu berangkat, lalu dia ikut hijrah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, dia akan mendapatkan apa yang diniatkan, dan tentu Allah tidak akan mendapatkan bagian, memberikan bagian kepadanya di hari akhir. Makanya hadis ini keluar dari Rasulullah SAW berkenaan dengan peristiwa hijrah, atau disebut dengan asbabul wurud, sebab keluarnya ini hadis. Allah juga, Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada wajah kita, tampan, tidak tampan, cantik, tidak cantik, Allah tak pandang. Ya. Dan tidak pandang harta orang, Allah nggak pandang. Maka kekayaan tidak akan ada nilainya kalau tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya para sahabat itu, Pak, ya, para sahabat tidak pernah tergiur oleh dunia, ya, kecuali ada satu peristiwa, yakni pada perang Uhud. Ya. Dan kalau mereka miskin, tidak pernah cemburu kepada orang kaya dalam urusan dunia. Mereka hanya cemburu kepada orang kaya karena mereka tidak bisa berinfak sebagaimana orang kaya berinfak. Itu para sahabat dalam harta. Kenapa? Hadis ini. Allah nggak pandang wajah kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pandang harta kalian. Jangan dimaknai tidak dilihat, maksudnya tidak dinilai. Sebab semua manusia ini dipandang oleh Allah. Ya. Semua manusia yang jumlahnya miliaran ini, kurang lebih 6 sampai 7 miliar yang hidup sekarang ini, semua dilihat wajahnya oleh Allah satu persatu. Ya. Allah tinggi di atas arasy, tapi penglihatan Allah melampaui semua makhluk. Sampai binatang-binatang yang ada dalam tanah dilihat oleh Allah SWT. Jadi makna tidak dipandang di sini, Allah tidak, ya, tidak menilai wajah seseorang, tidak menilai harta seseorang. Yang dinilai oleh Allah itu apa? Wa inna ma yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita, ya, kebersihan hati kita, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat jumlah yang besar yang kita keluarkan, tapi Allah melihat untuk apa kau keluarkan itu jumlah yang besar itu. Makanya dalam bab kurban misalkan, la yanalallaha luhumuha
wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak akan sampai darah, enggak bakal sampai daging yang dimakan saat berkurban, enggak sampai, ya, enggak sampai ke langit. Maksudnya kepada Allah SWT. Kalau darahnya masuk ke tanah, kalau dagingnya kita makan, tuh kurban tuh. Yang sampai kepada Allah itu apa? Yang sampai kepada Allah, engkau kurban untuk apa itu? Ya, kurban satu sapi sekian puluh juta harganya, sampai 20 juta, sampai 30 juta. Engkau berbuat itu untuk apa itu? Ya, saya berbuat karena ini merupakan perintah Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Saya salat, saya kurban karena saya punya harta, dan orang punya harta diperintah oleh Allah untuk kurban. Ini yang saya lakukan karena Allah. Maka daging kita makan, darah masuk ke tanah, udah pahala kita udah dicatat oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah Allah SWT, ini yang dipandang hati kita, yakni niat kita. Ya, niat kita. Wa amalikum, dan perbuatan-perbuatan kalian selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, orang-orang soleh tempo dulu itu, contoh ketika mereka akan berangkat takziah, akan datang menghibur orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Udah berangkat nih Pak Bu, udah berangkat nih. Di tengah jalan kadang-kadang mereka berhenti tuh. Kadang-kadang mereka berhenti. Teman yang lain nanya, kenapa engkau berhenti? Saya berhenti ingin memastikan saya ini berangkat untuk apa. Ya, di tengah perjalanan nih. Tadinya dari rumah udah niat ikhlas, takziah atas perintah Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan berhenti dia, tidak melanjutkan perjalanan, berhenti. Lalu yang lain nanya, kenapa ini? Saya kembali ingin menata hati saya. Saya berangkat ke sana untuk apa? Ya. Nah, ini penting, Pak. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah." Barang siapa yang berniat, bersemangat untuk melakukan satu kebajikan, walam ya'malha, tapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang sudah dia niatkan, kutibat lahu hasanah, maka Allah sudah catat pahala baginya, yakni pahala niat. Contohnya begini Bu, Pak, kita nih udah sebelum tidur sudah wudu tadi. Sebelum tidur sudah wudu. Lalu kita baca doa, baca zikir. Kita pasang alarm tuh. Ya Allah, mudah-mudahan saya bangun tengah malam, saya pingin sholat tahajud ya Allah. Ya, udah niat pingin sholat malam. Ya. Tiba-tiba Pak, entah kenapa nggak bangun. Ya, nggak bangun. Bangunnya udah mau sholat subuh tuh. Udah masuk waktu subuh baru bangun. Nah, kita itu sudah dapat pahala. Dapat pahala niat sholat malam. Ya, dapat pahala niat kita. Dan boleh kita lakukan di waktu duha. Paling tidak sholat witir waktu duha. Tapi menjadi 4 rakaat. Bagi yang biasa sholat 3 rakaat, boleh dia kerjakan di waktu duha menjadi 4 rakaat. Nabi pernah sholat siang hari itu di waktu duha melebihi dari kebiasaan. Ya, melebihi dari kebiasaan. Aisyah nanya, ada apa engkau sampai sholat sangat banyak sekali? Kata Nabi, tadi malam saya tidak sempat sholat tahajud. Ya, saya tidak sempat sholat malam. Maka beliau kerjakan di waktu apa? Di waktu duha. Kalaupun tidak dikerjakan, yang penting sebelum tidur kita sudah niat, kita sudah dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat. Ya, pahala niat. Nah, sebab itu Bapak Ibu, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Penting bagi kita untuk terus berniat.
Ya, penting bagi kita untuk terus berniat. Tapi niat yang tulus, bukan niat yang dibikin-bikin. Ya, dia berniat padahal tidak ada keinginan untuk melakukannya, hanya niat saja dalam hati. Ya, tidak ada upaya untuk merealisasikan niatnya. Ya, semua kita ini udah punya niat haji, Pak. Ya, kita semua nih sudah berniat berangkat haji. Ya, tapi upaya merealisasikan niat itu tidak ditempuh. Apa itu? Contoh harus kerja. Ya, maka bohong orang niat berangkat haji tapi nggak kerja. Ya, wow, makanya kita harus kerja. Ada usaha untuk merealisasikan niat itu. Begitu kita usaha, begitu kita kerja, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, udah daftar. Ya, daftar kita. Nunggu sekian puluh tahun, nunggu sekian puluh tahun, tiba-tiba Pak, tiba-tiba nih 2 tahun mau berangkat meninggal, 2 tahun mau berangkat meninggal. Ada nggak kayak gini nih? Ada, ya. Nah kemarin tuh banyak sekali, udah tahun berangkat haji, tiba-tiba Allah takdirkan corona, sampai hari ini belum pada berangkat, ya. Berapa ratus ribu orang yang tak bisa berangkat dalam 2 tahun kurang lebih ini. Itu Pak Bu jamaah rahmati Allah SWT, ya. Andai Allah takdirkan, mudah-mudahan tidak, andai Allah takdirkan meninggal dan dia sudah daftar, sudah dapat nomor porsi haji, dia sudah dapat pahala haji. Dia sudah dapat pahala haji. Kenapa? Sudah tertanam niat dalam hatinya dan dia sudah menempuh cara untuk berangkat ke Mekah. Tuh, setor dia, ya, sudah setor. Maka ini penting. Maka kata Nabi, man hamma bihasanah walam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Siapa yang bertekad melakukan satu kebaikan tapi belum sempat dia kerjakan, Allah sudah catat pahala bagi dia. Ya, Allah sudah catat pahala bagi dia. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niat ini juga meskipun amalan itu belum tidak dikerjakan tetap dapat pahala sempurna, terutama pada 2 orang. Ini catat baik-baik, terutama pada 2 orang. Dapat dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin, babun niyah, bab niat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang dikaji di mana-mana juga. Bab niat. Ya. 2 orang kata Nabi yang mendapatkan, ya, nilai yang sama. Kutibat lahu kata Nabi, dicatat baginya keutamaan meskipun dia tidak mengerjakan. Siapa 2 orang ini Bapak Ibu? Dia tidak mengerjakan tetapi dia tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa kira-kira 2 orang ini? 2 orang ini orang yang bepergian dan orang yang sakit kata Nabi. Orang yang bepergian dan orang yang sakit. Apa maknanya Bapak Ibu? Waktu kita mukim nih, ini namanya kita mukim nih, tidak bepergian. Kalau pergi namanya safar, musafir. Waktu kita mukim, kita berada di sini di Cengkareng nih, ya. Kita kan rutin namanya qabliyah, ba'diyah, 12 rakaat setiap hari dan malam. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Berapa semua Bu? 12 rakaat. Ini kata Nabi kalau dikerjakan nih, 12 rakaat nih kalau dikerjakan masuk surga dan dibangunkan rumah dalam surga. Itu keutamaannya. Makanya catat baik-baik ini Bu, Pak, terutama saya kita ini. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat fil yaumi wal lailah, siang dan malam, ya, banallahu lahu qisran fil jannah,
Allah akan bangunkan baginya istana di dalam surga. Istana di dalam surga. Apa 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, tadi sudah kita kerjakan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Berapa rakaat, Bu? 12. Berapa rakaat, Pak? 12 rakaat. Ini namanya qabliyah ba'diyah atau salat sunnah rawatib. Apa utamanya tadi, Bu, Pak? Banallahu lahu qisran fil jannah. Allah akan bangunkan baginya istana di dalam surga. Bapak Ibu pengen istana? Tentu pengen kita. Ini bukan istana dunia nih, Pak. Ini istana dalam surga nih. Udah masuk surga, bangun lagi nih, ya, dalam surga istana. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Nah, Bapak Ibu, ini terhadap orang yang ngerjain 12 rakaat. Kita kerjakan nih waktu kita mukim. Begitu kita bepergian, dan bepergian ini sesuatu yang ada pada diri kita, kapan dan kemanapun pergi kita, melewati jarak lebih dari 85 kilo, 85 kilometer, ya, pergi. Ada syariat baru yang kita kerjakan. Apa itu? Jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Kita berangkat ke Bandung, itu udah ada 100 kilo Bandung, 100 kilo ada lebih. Sampai kita di sana, sampai zuhur, maka kita ambil satu rukhsah keringanan dari Allah berupa hadiah dari Allah, hadiah jamak dan qasar. Pertanyaannya, kalau zuhur dan asar kita jamak, masih ada nggak ba'diyah zuhurnya? Ada ba'diyah zuhurnya? Nggak ada, karena udah langsung dikerjakan. Jadi digabung, ditarik waktu asar ke atas, namanya jamak takdim. Waktu asar ditarik ke waktu zuhur, jamak takdim. Kalau waktu zuhur ditarik ke asar, dimundurkan ke asar, namanya jamak takhir. Zuhur dimundurkan ke asar. Tidak dikerjakan lagi ba'diyah zuhur, tidak ada ba'diyah zuhur. Tapi niat dalam hati ada. Ya, niat ada dalam hati. Nah, meskipun tidak kita kerjakan lagi itu, tetap kita dapat pahala ba'diyah zuhur. Dari mana kita dapat pahala? Dari niat dan kebiasaan mengerjakan sebelum bepergian. Sama puasa. Kita waktu mukim nih, kita rajin puasa Senin Kemis, insya Allah bagi yang rajin. Bagi yang belum, mudah-mudahan mulai dilatih. Kita kerjakan Senin Kemis 3 hari tiap bulan, ya, kita puasa. Berangkat kita, ya, berangkat kemana, apalagi perjalanan yang sangat melelahkan, itu nggak boleh kita puasa, ya. Tapi niat pengen ada tuh, ya, ya. Kayak nggak enak gitu perasaan kalau nggak puasa Senin Kamis. Tapi kita harus berangkat nih, dan perjalanannya melelahkan, nggak boleh kita puasa. Meskipun kita tidak puasa pada hari itu, tetap kita dapat pahala puasa Senin Kamis. Dari mana tuh dapat pahala? Dari niat dan kebiasaan sebelum bepergian. Tuh niat tuh, dicatat pahala sempurna baginya. Yang kedua, orang apa tadi? Orang sakit. Bapak Ibu, kita sekarang masih sehat kan? Insya Allah masih sehat. Rajin puasa Senin Kemis, insya Allah. Hingga kita berumur 70 tahun lebih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Berumur 70, 80 apalagi, itu udah rentan dengan penyakit. Mungkin udah susah puasa, ya, udah susah puasa. Kita nggak puasa lagi saat itu. Tentu kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita sehat terus.
Tapi ada yang nggak sehat, tidak puasa. Pengen dia puasa, ya pengen puasa. Allah tetap catat baginya puasa Senin Kemis pahala. Dari mana pahala itu? Dari niat pingin puasa, dan waktu masih sehat dia orang yang rajin puasa Senin Kemis. Ya, waktu masih muda nih, seperti kita yang masih 40-an nih, dia sudah rajin puasa Senin Kamis. Maka begitu dia sudah tua, dokter bilang bapak nggak boleh puasa, nggak boleh dia puasa. Ya, tapi dia pingin puasa, dia pingin puasa, udah biasa. Kayaknya nggak enak dia kalau nggak puasa. Tapi dokter ngelarang, nggak boleh dia puasa. Nah, dengan niat yang ikhlas itu, dia tetap dapat puasa pahala Senin Kemis. Dengan niatnya, dengan melihat kebiasaan dia di waktu muda. Ya, kita masih muda, masih sehat, kuat sholat tahajud 11 rakaat Pak. Jangankan 11, lebih dari itu andai diperbolehkan, ya kuat kita. Ya, tapi kalau sudah tua Pak, udah 70-80, 3 rakaat aja udah alhamdulillah itu. Ya, udah sakit punggung mana-mana. Ya, tapi kita pengen sempurna, tetap dapat pahala sempurna. Salat malam dari mana? Dari niat dan dari kebiasaan waktu masih sehat. Nah, ini penting bagi kita nih, terutama kita yang masih muda-muda, semangat ibadah di masa muda. Ya, bersemangatlah kita ibadah, beramal di masa sehat, di masa muda, sebelum kita bepergian, hingga datang satu waktu penyakit datang, kita bepergian. Dan ini tidak bisa dilawan yang namanya penyakit. Kalau Allah sudah tentukan nggak bisa. Ya, makanya mumpung kita masih sehat nih, mumpung masih muda, rajin-rajin sedekah, rajin-rajin sholat malam, rajin-rajin sholat duha dan seterusnya, hingga saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak, bahkan sampai kepada stroke, lumpuh, dia pengen sholat ke masjid, ya, pengen dia sholat ke masjid, udah nggak bisa gerak apa, ya. Tapi sebelum stroke, ya, dia rajin sholat ke masjid itu. Rajin dia, ya. Namanya penyakit nggak bisa ditolak. Kalau Allah sudah tentukan, siapapun kena, ya. Tapi dia pengen, aduh, andai saya masih sehat katanya, ya. Andai saya masih sehat, maka saya akan berangkat ke masjid nih. Tetap dia dapat pahala Pak, salat berjamaah ke masjid, ya. Tetap dapat pahala. Dari mana tuh pahalanya Pak? Dari niat yang tulus dan kebiasaan sebelum sakit. Ikhwani, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niat ini juga menentukan orang di hari akhir. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masih ada waktu ya. Ya. Idzal taqal muslimani bisayfayhima, dua orang bertemu, ya, dua orang bertemu, masing-masing membawa pedang, ya, masing-masing membawa pedang atau alat untuk berperang. Fal qatil wal maqtulu fin nari, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Ya, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Berantem nih dua orang nih, berantem, satu mati, satu masih hidup. Yang masih hidup, ya, dan yang sudah mati, atau yang terbunuh dan yang dibunuh, dan yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Heran para sahabat. Faqilah, ditanya pada Rasulullah, adal qatil, kalau pembunuh kami ngerti ya Rasul, dia memang perbuatan jahat membunuh itu, neraka dia, ya. Tapi kenapa yang terbunuh masuk neraka? Kenapa ini? Kalau membunuh ya memang dosa besar membunuh itu, ya. Tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Kata Nabi,
sebenarnya yang terbunuh itu dia juga ingin membunuh, tapi kalah sakti sama yang membunuh, ya, kalah sakti dia, ya, atau kalah alat. Yang satu pakai tembakan pistol, yang satu pakai pedang. Sebelum berantem udah ditembak dulu kan. Sebenarnya dia juga ingin membunuh, jadi niat menentukan. Makanya sama-sama masuk neraka, kecuali yang membunuh ini taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semua karena niat. Nah, jamaah yang rahmati Allah SWT, yang terakhir hadis tentang niat ini, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, qassamallahu dunya li arba'ati nafar. Allah bagi dunia ini terhadap 4 kelompok manusia. Nah, di mana kelompok? Di mana kita ini? Bagian yang mana kita? Ya. Razaqahullahu dunya li arba'ati nafar, atau qassamallahu dunya li arba'ati nafar. Allah bagi dunia terhadap 4 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Itu kelompok pertama. Ada orang yang dikasih ilmu dan harta oleh Allah. Ya, orang kaya dan juga orang berilmu. Dengan harta dia rajin membantu orang, dengan ilmu dia rajin ngajar orang. Kata Nabi apa? A'la manazil atau a'la maratib. Ini kelompok manusia tertinggi derajatnya. Ilmu ada, harta ada. Ya, dengan ilmu dia ngajar, mengenalkan Allah kepada manusia, ngajar sholat, ngajar ini pada manusia. Tapi dia juga rajin sedekah. Ya, ini kelompok tertinggi. Nah, yang kedua, kelompok kedua, rajulun atahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada orang dikasih ilmu oleh Allah, tapi harta tidak. Ya, para ulama takut pada Allah. Ya, dia tidak punya usaha. Ya, dia hanya punya santri, begitu ya. Ya, dia orang yang takut pada Allah, ilmuwan dia. Ya, ulama, banyak zikir. Ya, hidupnya, ya mungkin hidupnya pas-pasan. Tapi orang kayak gini nikmat ini. Pas pingin haji ada, pas pingin mobil tiba-tiba dikasih dari muridnya. Ya, ini hidup pas-pasan enak nih Pak. Ya, pas pingin ada nih. Ya, hidupnya nggak punya harta dia. Mungkin punya tapi nggak banyak. Ya, nggak punya. Tapi dalam hatinya dia berucap pada Allah, ya Allah, andai kau anugerahi saya harta ya Allah, saya akan berinfak seperti yang pertama itu ya Allah. Ya, andai engkau anugerahi kepada saya harta ya Allah, saya akan seperti dia Allah. Dia bisa berbagi kepada orang, dia bangun masjid ya Allah, dia bangun pesantren ya Allah, dia bantu anak yatim. Saya pingin seperti dia ya Allah. Dan itu niat tulus. Ya, niat tulus Pak kepada Allah. Apa kata Nabi? Ajruhuma sawaun, pahalanya sama antara satu dengan yang dua. Yang kedua mendapatkan pahala sedekah sebagaimana yang dilakukan oleh orang pertama. Dari mana dia dapat pahala? Dari niat yang tulus tadi. Dari niat yang tulus. Ya, makanya kita niat minta pada Allah, ya Allah anugerahi saya harta ya Allah. Niat tulus benar. Saya ingin bangun masjid di kampung saya ya Allah. Anugerahi harta ya Allah. Saya ingin berangkat haji ya Allah. Anugerahi saya harta ya Allah. Saya ingin bangunkan rumah bapak ibu saya ya Allah. Niat tulus pada Allah, dapat pahala Pak. Nah, yang ketiga, rajulun atahullahu malan. Ada orang dikasih harta oleh Allah, ya, tapi tidak dikasih ilmu oleh Allah. Ya, dia punya harta, ilmu nggak ada. Yang dia tahu harta itu jerih payah dia, hasil keringat dia yang dia tahu. Dia lupa yang ngasih dia harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hartanya dia gunakan untuk maksiat. Ya, dia berjudi, dia berzina dengan hartanya. Gak ngerti dia kalau harta ini pemberian Allah. Kalau harta pemberian Allah mesti dikembalikan lagi kepada Allah.
sebagaimana ayat yang tadi kita baca, in tuqridullaha qardan hasana, dalam salat subuh tadi surah Al-Hadid. Jika engkau kembalikan hartamu kepada Allah, engkau pinjamkan hartamu kepada Allah, maka Allah akan kembalikan jauh lebih besar lagi. Tapi orang nggak ngerti, ya. Dalam hitungan matematika, kalau saya punya harta 10 juta, lalu saya infakkan 5 juta, hilang 5 juta. Nah, itu hitungan-hitungan orang nggak ngerti itu. Padahal yang 5 juta yang kita infakkan lah, itulah harta yang sebenarnya. Yang 5 juta belum tentu. Yang 5 juta bisa hilang, ya. Yang 5 juta bisa terbakar, ya. Yang 5 juta bisa jadi kotoran. Tapi harta yang sebenarnya apa yang kita infakkan yang 5 juta itu. Tapi orang nggak ngerti, dia nggak ngerti, ya. Nah, makanya ini kelompok terburuk dari manusia ini, ya, kelompok terburuk. Nah, yang keempat nih Pak, yang keempat kata Nabi, rajulun lam yarzuqhu malam wa lam yarzuqhu ilman. Ilmu nggak punya, harta juga nggak punya, ya. Harta nggak punya, ilmu nggak ada, dua-duanya nggak ada, ya. Tapi dalam hatinya berucap, andai saya punya harta, saya akan seperti yang nomor 3 tuh. Saya juga bisa judi, saya juga bisa berzina, bisa gonta-ganti pasangan, gitu ya. Ya, itu terucap oleh dia tuh, terucap. Ya, andai saya seperti enak ya kayak dia ya. Apaan pingin, ya, istilah orang, ya, apa kerjaannya? Ya, kerjaannya gonta-ganti pasangan, ya. Itu ada orang yang sampai 10 istrinya Pak, ada. Istri sampai 20 ada, ya. Tentu itu pelanggaran syariat berat itu, ya. Nah, yang keempat pengen dia Pak, terucap, andai saya seperti dia. Apa kata Nabi? Dosa keduanya sama, ya. Padahal dia tidak berjudi, dia tidak berzina, hanya terucap, andai saya seperti dia. Nah, itu karena niat yang buruk dan diucapkan. Kalau tidak diucapkan tidak dicatat oleh Allah, ya. Kalau tidak diucapkan, saya ingin mencuri, itu sudah dapat dosa dia. Tapi kalau dalam hati, baru dalam hati ingin mencuri, belum dicatat dosa, ya. Ya. Saya ingin ngerampok, udah dicatat dosa. Tapi kalau masih dalam hati, itu belum dicatat, ya. Nah, mudah-mudahan kita ini yang pertama atau yang kedua, ya, kita punya ilmu dan punya harta. Kalaulah tidak, mudah-mudahanlah kita dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Karena itu Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu, mari kita bersihkan hati kita. Niat semata-mata karena Allah. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah mengejar sanjungan manusia. Karena manusia yang kita kejar sanjungannya, mereka juga sedang mengejar sanjungan dari kita. Ya, kejarlah sanjungan yang tak butuh disanjung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita ngasih makan, bantu yatim, bantu orang miskin, jangan pernah berharap terima kasih dari mereka, apalagi berharap balasan dari anak yatim, ya. Jangankan mau balas, untuk makan harian dia saja belum tentu ada. Bagaimana kita mau minta balasan kepada orang-orang miskin, ya? Maka kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya ngasih makan nih, saya ngasih minum, hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan saya nanti diselamatkan di hari akhir, ya, diselamatkan oleh Allah di hari akhir. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Enggak pernah saya pingin sanjungan dari kalian, ya, enggak pernah pingin balasan dari kalian. Jangan, ya. Tiba-tiba ngasih karpet, minta dipilih, begitu enggak dipilih diambil lagi karpetnya tuh Pak, ya. Itu ada, itu para politikus tuh, ya, ngasih pengeras masjid, pengeras suara, mukabir pengeras suara dikasih, ya. Begitu enggak kepilih, digugat, diambil lagi, banyak di daerah, ya. Tapi kita semata-mata karena Allah. Dan kalau kita ngasih pada Allah ini, jangan pernah terbesit dalam hati kita, mudah-mudahan dikasih yang lebih oleh Allah. Kita ngasih 100.000 kepada orang, udah anggap saja itu kita tidak pernah ngasih pada orang, ya.
Kita ngasih motor kepada Allah, jangan pernah berharap dikasih mobil oleh Allah. Ya, kita ngasih 100.000, jangan pernah dikasih 1.000.000 oleh Allah. Kalau kita sudah ikhlas, Pak, ada saja jalan tiba-tiba kita dapat 1.000.000. Ya, dari jalan yang tak terduga. Tapi kalau sudah ada dalam hati kita, kita ngasih sekian agar dapat sekian, kalau tidak dikasih oleh Allah bisa kecewa kita pada Allah. Maka jangan pernah berharap, ya, kecuali hanya mengharap. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Itu dalam surah Al-Insan, coba nanti dilihat. Saya ngasih ini ngarap hari akhir saja. Dan Pak, terakhir, ya, terakhir, kalau kita bantu orang, kalau kita ngasih kepada orang, sebenarnya bukan mereka yang mengharapkan bantuan kita, Pak. Kita bantu orang, kita nolong orang karena kita pingin ditolong oleh Allah di hari akhir. Ya, jadi yang sebenarnya pingin dapat bantuan itu siapa? Saya, kita. Kita ngasih makan orang miskin karena kita butuh pertolongan Allah di hari akhir. Jangan pernah beranggapan mereka membutuhkan pertolongan kita. Ya, kita harus yakin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu datang dari niat yang ikhlas. Wallahu taala alam. Kita cukupkan. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan datang. Mungkin ada yang mau ditanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini Pak Ustaz, saat ini banyak orang pintar berilmu, juga orang kaya, duitnya sudah tidak berseri, tapi dia masih korupsi juga, Pak. Bagaimana tuh, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah diingatin oleh Nabi nih, ya, diingatin oleh Nabi. Di antara sifat buruk manusia itu bukan duit yang nggak berseri, kata Nabi, punya lembah emas, satu lembah, ya, berapa ribu, berapa ton itu kalau dijual berapa itu? Punya emas satu lembah, ya, punya emas satu lembah, nggak puas dia, nggak puas, segala macam cara dia tempuh agar punya dua lembah. Kapan berakhir itu? Berakhir itu sampai mulut mereka disumpalin tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur baru itu tidak ada. Ya. Nah, di satu hadis juga Nabi sebutkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajulu bima akhadhal mal. Ya, akan datang satu masa kepada umat di mana orang pada saat itu tidak peduli bagaimana cara mendapatkan harta. Amin halalin amin haram, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, orang nggak peduli, yang penting punya. Ya, nah, itu kenapa itu, Pak, terjadi? Itu karena gaya hidup, cinta dunia takut mati. Ya, cinta dunia lupa akhirat. Inilah yang Nabi sebut dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, lupa hari akhir. Ya. Dan dia lupa summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua yang melekat pada dirinya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ditanya oleh Allah. Ya. Cuma kadang-kadang orang kayak gini ya pintar juga nih. Dia korupsi 1 miliar, dia umrahin orang ya 10, dia umrahin 10, anggaplah aja 330 juta seorang, berarti hanya habis hanya 300 juta. Dia umrahin orang 10, dia mengira bahwa dengan umrahin 10 orang itu udah tertutupi dosa saya yang 1 miliar. Tentu tidak. Ya, nah ada juga nih, saya punya teman, ya, punya teman saya punya teman satu angkatan di satu angkatan kuliah dengan politikus besar, ya, di negeri ini. Dia ketemu
di depan Ka'bah, sedang nangis dia di depan Ka'bah. Ya, sedang nangis, ya Allah, ampunkan dosa saya, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Ya, kata teman saya, itu tangismu di depan Ka'bah itu harus kamu bawa ke Indonesia. Ya, dia habis korup, habis apa, pokoknya macam-macam lah kerjaan dia di Indonesia nih. Begitu dia punya duit, ya, jabat punya duit, berangkat ke Ka'bah. Dia menganggap bahwa dengan datang ke sana akan dilebur dosa-dosanya itu. Ya, kembali ke Indonesia maksiat lagi dia. Begitu hatinya mulai tenang, berangkat lagi ke Ka'bah. Ingat bahwa dosa mengambil hak orang itu tidak akan dimaafkan oleh Allah dengan engkau rajin sholat malam, dengan engkau umrah, dengan engkau haji. Tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai engkau kembalikan apa yang kau ambil dari rakyat. Ya, dosa mengambil hak orang tidak akan diampuni oleh Allah dengan kita memberangkatkan haji orang, dengan kita membangun masjid, kecuali apa yang kau ambil itu engkau kembalikan kepada yang berhak. Dalam hari ini uang negara dikembalikan kepada negara. Wallahu taala a'lam. Demikian. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi kita kan bahas niat. Saya kan niat mau umroh gitu. Cuma terhalangnya orang tua kita. Terhalang? Kalau kita suruh dia belum siap. Terus yang kedua saya mau tanya masalah PK-nya. Saya pernah baca di satu hadis Rasulullah pernah hakikah satu buat Hasan, satu buat Husain, jadi satu kambing. Sedangkan di hadis yang lain tuh kalau anak laki dua hakikahnya. Jadi sebenarnya boleh apakah boleh satu hakikah buat anak laki atau memang harus dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengumrahkan siapa tadi? Oh, maunya mau berangkat bersama. Tidak masalah. Ya. Dan niat mengumrahkan orang tua juga sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya duit nih. Kita punya duit, maunya sih berangkat berdua sama orang tua. Ya. Tapi duitnya cukup satu orang nih. Ya. Nah, saya mengalah aja deh. Udah, orang tua aja dulu. Tapi orang tuanya udah saya suruh berulang-ulang nggak mau. Ya udah, berangkat saja. Berangkat sudah dapat pahala umroh untuk sampean, ya, dapat pahala sempurna umrah itu dan sudah dapat pahala niat mengumrahkan orang tua. Sambil terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti bisa berangkatkan ibu lagi. Jadi tidak masalah melangkah orang tua, ya. Karena itu mengumrahkan orang tua tidak wajib hukumnya. Itu hanya bakti anak kepada orang tua, ya. Nah, kemudian yang kedua, akikah itu memang laki-laki 2 kambing, kemudian perempuan 1. Kecuali darurat, ya, misalkan langsung lahir laki-laki 2, kembar gitu ya. Ya, tidak ada kecukupan untuk 4 kambing. Ya udah, hanya cukupnya hanya 2 kambing. Ya, boleh 2 saja. Nanti kalau punya rezeki kapan lagi, akikah lagi 2. Ya. Ya, kalau punya rezeki lagi kapan, akikah lagi 2. Demikian. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic aja Pak biar kedengaran sama ya. Jadi ketika kita mau keluar dari sesuatu yang haram atau kita bekerja di tempat yang masih ada keharaman, kita niat untuk keluar dari tempat yang tersebut, tapi masih belum terlaksana, terkendala mungkin nanti keluar dari sini mau bagaimana seperti apa? Apakah itu termasuk sudah benar-benar niat atau belum? Belum. Terus
ketika kita niat melakukan suatu ibadah, lalu di kemudian hari tiba-tiba kita niat atau niat, apakah pahalanya tersebut gugur atau tidak? Ya. Beda niat baik dengan niat mengerjakan kebaikan dan niat mengerjakan keburukan. Kalau niat mengerjakan kebaikan itu bisa kapan? Bisa terhalang karena belum sanggup mengerjakannya. Tapi kalau kita sudah tahu ini haram dan kita berniat meninggalkannya, saat itu juga harus ditinggalkan. Ya. Maka kata Allah, ya, wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang dilarang kepadamu tinggalkan saat itu. Ya, kita tahu bahwa ini tempat haram kita kerja nih. Maka kita niat dan saat itu juga harus keluar. Tapi mikir nih gimana nanti kalau sudah keluar. Ya, kata Allah, kata hadis Rasulullah bersabda, apa yang ditinggalkan karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Itu harus yakin dulu pada Allah. Ya, hadis sahih. Sesuatu yang haram ditinggalkan karena Allah, Allah pasti jamin di kemudian hari. Walaupun ya kadang-kadang tidak langsung. Ya, kadang-kadang tidak langsung. Saya punya teman kerja di tempat haram. Sudah punya posisi. Ya, sudah punya sisi. Lalu dia ngaji, tahu dia itu haram. Udah konsultasi pada orang tentang haram. Haram dia. Maka dia mengambil keberanian meninggalkannya. Sekian bulan, ya. Sekian bulan dia tidak ada kerjaan. Cuma istrinya juga kerja. Lalu teman saya ini, ya, udah jadi pejabat di tempat kerja itu. Dia keluar. Akhirnya dia gembala kambing, teman saya. Gembala kambing. Selang setahun lebih, tiba-tiba ada panggilan dari Allah melalui wasilah orang, ya, untuk kerja di satu perusahaan yang tidak ada riba dan gajinya tidak terlalu jauh dengan perusahaan yang dia tinggalkan. Ya, jadi harus yakin dulu kepada Allah. Ya, harus yakin dulu kepada Allah. Tetapi itu memang berat, apalagi kita belum didukung oleh keluarga. Ya, maka tugas kita selain meyakinkan pada diri kita, meyakinkan kepada istri, ya, meyakinkan pada istri kita. Apalagi kalau itu belum punya istri dia, Pak. Jadi sekolahkan oleh bapak ibunya untuk, ya, dan itu harapan, keinginan, cita-cita ibu yang agar dia kerja di sini, ya, sama-sama nggak ngerti nih. Tiba-tiba anaknya ngerti bahwa dia kerja di tempat haram. Itu nyampaikan ke ibu itu berat itu. Ya, nyampaikan ke ibu. Apalagi udah banyak biaya habis. Ya, belum terbayar. Bahasanya belum ada yang dikasih ke orang tua. Tapi harus dilangkahi. Dalam kondisi seperti itu, kita harus berani, ya, meninggalkan meskipun harus menyakiti perasaan orang tua, ya, karena meninggalkan haram itu harus cepat, ya. Tiba-tiba kita belum meninggalkan haram, sudah dicabut nyawa kita oleh Allah di tempat haram, apa jadinya? Ya, jadi niat itu belum tercatat, ya, belum dikatakan niat yang baik kalau itu sesuatu yang haram. Saya sudah berniat sih, ngapain? Ninggalin judi. Udah niat tinggalin judi, tapi tetap judi dia. Ya, maka belum dicatat pahala kebaikan kepadanya. Karena dia masih berjudi. Saya sudah niat apa? Niat pakai jilbab. Baru niat pakai jilbab, belum dapat pahala. Karena menutup aurat itu hukumnya haram. Baru dia dikasih pahala ketika dia menutup aurat, ya. Tapi kalau niat bangun masjid, sudah dicatat pahala baginya. Belum dia bangun karena dia belum punya uang, dia belum punya harta, ya, belum mampu. Tapi ninggalin haram tidak ada kata tidak mampu, ya, mesti mampu semua orang kalau ninggalin haram. Ya, yang kedua apa tadi, Pak? Oh iya, kita ibadah niat ikhlas, tiba-tiba di tengah perjalanan riya. Apakah niat yang ikhlas itu gugur? Ya, taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat pada Allah, maka kebaikan yang sudah hilang itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang Islam, haji, umroh dan sebagainya, tiba-tiba dia na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Dia murtad. Ya, hilang seluruh pahalanya.
pahalanya hilang semua. Lalu dia bertobat pada Allah, maka kebaikan itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau sudah terbesit riya, langsung istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya diikuti dengan kebanggaan, ya. Contoh diikuti kebanggaan, kita sedekah 10 juta, infak 10 juta, bangga. Lalu kita ceritakan pada orang, diceritakan. Itu kalau diikuti dengan kebanggaan, susah tobatnya. Ya, susah tobatnya. Ya, wallahu taala alam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Nanya masalah niat Ustaz. Insya Allah dalam rangka fastabiqul khairat. Tadi kalau Ustaz bilang kita barangkali mungkin makom niatnya barangkali Ustaz. Kalau ada misalnya ada rezeki kemudian berbagi sedikit sama saudara-saudara kita yang membutuhkan, sudah kita lakukan, tapi jujur di hati ini masih ada mengharapkan seperti berbisnis kepada Allah. Kita serahkan 10.000, ada keinginan mendapatkan lebih dari itu dari Allah. Salah kan itu? Ini sebentar. Iya. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal seperti itu tidak sepenuhnya salah. Tapi niat yang mendominasi kita adalah pingin tadi itu, keutamaan di hari akhir. Itu saja niat kita. Tapi manusia ini kan pingin, sebagaimana ngeluarin 1 diganti 10 oleh Allah, 10 diganti 100 dan seterusnya, ya. Tiba-tiba nggak dikasih-kasih, jangan pernah kecewa kepada Allah, ya. Jangan pernah kecewa, ya. Sebab 2 pekan yang lalu saya ceramah di satu tempat. Dia itu kalau mau bisnis, ya, misalkan dia mau jual sesuatu, dia infak dulu kepada orang, dan itu kemudian dilancarkan oleh Allah bisnisnya, dan itu benar, ya. Nah, itu namanya tawassul, ya. Tawassul dengan amal saleh itu boleh. Ya, kita pingin usaha kita lebih maju lagi, kita pingin usaha kita lebih maju, kita infak boleh, kita jadikan infak kita sebagai tawassul kita untuk usaha lebih maju. Tapi niat semata, mudah-mudahan dengan infak kita ini kita diselamatkan dari neraka, sehingga andai pun usaha tidak lebih maju, kita tidak akan kecewa kepada Allah. Nah, orang ini sudah didoktrin, kalau kau infak motor nanti diganti mobil. Jadi orientasinya hanya itu saja, ya. Yang terbayang dalam dirinya mobil. Engkau ngasih 100.000 dapat 1 juta, sehingga yang terbayang itu 1 juta itu. Tidak ada sama sekali orientasi akhiratnya, tidak ada. Maka kita ngumpulin saudara-saudara, kita kasih makan, ya. Ya, tidak ada ucapan, hanya pingin ngundang saja, ngasih makan karena ini baik, ya. Tapi dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan dengan infak saya ini harta saya lebih banyak dan saya lebih banyak lagi berinfak, boleh, tidak masalah. Ya, tetapi kita niat lebih banyak lagi, tentu niatnya lagi biar lebih banyak infaknya lagi, ya, biar lebih banyak lagi infaknya. Ya, andai pun tidak dikasih lebih oleh Allah, jangan pernah kecewa, karena yang lebih banyak itu adalah jaminan surga. Demikian, Ustaz. Barakallah. Tadi awalnya kita berniat lillahi ta'ala, tapi setelah kita serahkan terus terang saja, karena ini masih merasa seperti manusia, Ustaz. Memang masih manusia. Kemudian ada yuwas bisudurin nas dalam hati, dan akhirnya juga riya itu muncul juga. Bagaimana, Ustaz? Ya. Itulah kerjaan syaitan, Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Itulah kerjaan syaitan. Syaitan itu nggak seneng kalau kita punya bekal hari akhir, ya. Kaidus syaitan, langkah-langkah syaitan. Maka kita udah niat ikhlas, tiba-tiba kita ceritakan kepada orang, ya. Riya itu apa sih? Memperlihatkan pada orang, ya, memperlihatkan, berbangga-bangga, memperdengarkan pada orang, ya. Nama apa teman riya? Sum'ah.
Ya, tadinya kita udah masukin ke tromol, ya, yang lain 5.000, 10.000, kok tiba-tiba ada 200.000 gitu ya. Mana orang tahu kita yang masukin yang 200.000 itu, ya. Tapi kita kemudian sum'ah, ya, itu yang 200.000 tuh saya tuh tadi itu, nah, itu sum'ah, ya. Nah, kalau riya memperlihatkan, ya. Nah, makanya kadang-kadang pernikahan ini ajang riya, ajang sum'ah. Coba Pak, apa yang kita suguhkan kepada tamu kalau pernikahan itu sedekah kita. Jangan ada bisnis, ya, jangan ada bisnis. Nah, yang datang, karena ini sudah menjadi tradisi, yang datang karena dia diundang makan bawa amplop. Nah, begitu dia datang ngasih sedikit, nggak ditulis itu amplop Pak. Tapi giliran ngasih banyak, 200.000 ke atas ditulis itu, biar orang tahu bahwa itu datang amplop itu dari dia. Itu nggak dapat apa-apa dia. Tapi kalau dia datang ngasih amplop, niat sedekah, niat hadiah, itu dapat pahala dia. Sedikit banyaknya dapat pahala dia, ya, dapat pahala. Semakin banyak maka semakin bagus. Niat kita adalah hadiah, ya, niat hadiah. Yang nyuguhin makanan, niatnya juga adalah nyuguhin nyuguhin makanan kepada tamu. Maka kalau dia ngeluarin 60 juta makanan itu, tiba-tiba kok yang masuk hanya 20 juta, dia nggak akan kecewa. Karena niat dia 60 juta itu adalah niat nyuguhin tamu. Ini yang harus dibenarkan, ya. Di giliran 500.000, ditulis dia, ditulis. Itu riya, ya, itu riya, dan itu berbahaya, ya. Walaupun ada juga itu ngasih amplop, udah utangmu saya anggap lunas, ya. Di dalam amplopnya bertulis utangmu saya anggap lunas, ditulis di bawahnya, oh yang punya acara ini masih punya hutang kepada dia, ya. Nah, ini terjadi, ya, terjadi. Ya. Jadi itu kenapa? Karena dijadikan pernikahan itu ya bisnis tadi itu. Nah, itu tidak boleh bagi kita. Niat kita adalah sedekah, dan niat yang ngasih amplop adalah hadiah. Demikian. Ada lagi? Cukup ya? Ya, Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ustaz, mohon pencerahan. Kebiasaan di masyarakat kita, misalkan dalam memberikan santunan, terutama dalam santunan ke muslimah atau apa yakin, kadang ada yang mengatakan misalkan tolong doakan, kita doakan juga sekalian. Pertanyaannya, apakah itu bisa mengurangi keikhlasan? Tidak. Di antara adab orang yang disantuni, orang yang dikasih mendoakan, ya. Nah, mungkin dia lupa, maka kita sampaikan, sekalian ngajarkan, ya, ngajarkan. Kalau orang sudah dikasih itu ya terima kasih. Di antara bentuk terima kasih adalah doakan yang ngasih. Tapi kalaulah dia tidak mendoakan, kita pun tidak akan kecewa, ya, tidak akan kecewa, ya. Maka jangan ucapkan udah saya kasih terima kasih, enggak, jangan, ya. Minimal kita mendoakan. Nah, kita sampaikan ini di antara doanya, tolong doakan ya, ini di antara doa kalau orang dikasih ini doanya, ajarkan doa kepadanya, ya. Sehingga yang paling penting dari rangkaian santunan itu membangun hubungan kepada Allah. Kalau nyantuni 500.000 bisa hilang dalam waktu sekian, tapi kalau doa kepada Allah nggak bakal hilang, ya. Dan itu tidak menghilangkan niat tulus kita kepada Allah. Tolong doakan ya, ini tolong doakan ibu saya yang sedang yang sudah meninggal, tolong doakan saya yang sedang sakit, ya, sampaikan, dan itu dia akan mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Cukup ya Pak ya. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Senantiasa dijaga hati kita tulus, ikhlas mengharapkan sanjungan Allah,
Subhanahu wa taala dibebaskan kita dari susahnya kehidupan di hari akhir. Banyak berbuat, banyak berinfak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami informasikan dari